Kunjungi channel kami, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Melanjut kajian kita sebelumnya, setelah pelaksanaan jenazah, wasiat sudah ditunaikan, ada beberapa amalan yang dianggap oleh para malaikat, dan itu sebagian diambil dari dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang sangat bermanfaat untuk mayit, sangat bermanfaat untuk keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah, yang mereka di dalam kuburnya sedang menanti-nanti amaliyah atau pekerjaan atau bacaan yang akan kita baca, menanti-nanti ini keluarga kita. Nah, kata para malaikat, ajma'al ulama'u anna du'a lil amwat yanfa'uhum wa yasilu thawabahu. Jadi sepakat para ulama, baik itu dari kalangan madzhabul arba atau dari kalangan salafiyah, orang-orang yang ada di NU, Muhammadiyah, sepakat bahwa doa untuk amwat yanfa'uhum, doa untuk si mayit itu sangat bermanfaat sekali, Kata Imam An-Nawawi, wa yasiluhum thawabahum, dan akan sampai pahala doa yang kita panjatkan itu kepada si mayit. Sepakat ulama nih. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah kamu, min ba'dihim, kita ini datang belakangan nih, umat Rasulullah datang belakangan kita ini. Tapi kalau kita ini mau berbuat baik kepada orang-orang yang terdahulu, maka kita bagus untuk mendoakan mereka. Apa yang kita ucapkan? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami se-Islam, saudara-saudara kami, kata Rasulullah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum, kita ini sesama muslim, saudara. Maka kata Allah, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, Allah ngajarin kita, dan ampuni juga dosa saudara-saudara kami sabaquna, yang telah terdahulu, yang udah wafat, baik itu apalagi keluarga kita nih, orang tua kita yang sudah wafat, sabaquna bil iman, mereka semua kita mintakan ampun untuk mereka. Nah, jadi dianjurkan ini. Wa ghairi dzalika minal ayatil masyhur, banyak sekali ayat yang semakna dengan ayat ini, dalam Al-Qur'an. Wa bil ahaditsil masyhurah ka qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga disebutkan di dalam hadis sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Suatu ketika pernah Rasulullah berziarah beliau ke makam Al-Baqi. Di sana banyak para sahabat yang dimakamkan di situ, banyak istri Rasulullah juga di situ dimakamkan. Beliau datang ke situ, berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosa penghuni kubur di sini, di Baqi ini. Nama daerah pekuburan itu Baqi, kita nih di sini nih, Tanah Abang sono, Karet. Ya Allah, kita lewat di sana, ya Allah ampunilah orang-orang muslim yang dimakamkan di sini, kuburan di Karet ini. Jadi mendoakan, intinya mendoakan untuk mereka, itu dicontohkan langsung oleh Rasulullah, mendoakan itu dicontohkan Rasulullah. Di suatu keadaan Rasulullah pernah juga terdengar oleh para sahabat berdoa, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Doa itu, ya Allah ampunilah li hayyina, untuk orang yang hidup dari saudara-saudara kami, wa mayyitina, dan yang sudah meninggal dunia. Rasulullah berdoa seperti itu. Ini dalil bahwa boleh kita mendoakan orang lain, tidak mesti orang tua kita, apalagi orang tua kita. Kalau kita mendoakan orang lain, maka orang tua kita yang lebih utama untuk kita doakan. Nah, memang ada perbedaan pendapat dalam masalah mengirimkan pahala bacaan Al-Quran. Waqtalafal ulama, kata Imam An-Nawawi, fi wusuli sawabi qiraatil Quran, dalam sampainya pahala bacaan Al-Quran.
terjadinya perbedaan itu harus kita ketahui karena tidak ada dalil secara pasti. Nah, tidak ada dalil secara pasti, tapi itu merupakan istinbat dari ulama, ya, pemahaman para ulama mengkaji, oh berarti seperti ini, yang lain oh berarti seperti ini. Nah, maka wajar kalau ada ikhtilaf seperti itu, ya. Fal masyhur fi madzhab Syafi'i wa jama'atin annahu la yasil. Kalau dari Imam Syafi'i sendiri, ya, Imam Syafi'i dan juga sebagian ulama-ulama dalam madzhab Syafi'i, nah, mereka mengatakan tidak sampai, ya. Tapi sebagian yang lain ulama Syafi'i mengatakan sampai kalau diniatkan. Diniatkan. Makanya guru kita, orang tua kita sering, Kiai Ghazali Musannif sering itu menyampaikan, mari kita baca suratul Fatihah, kita kirimkan. Nah, itu diniatkan itu namanya tuh. Kita kirimkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia, kepada orang-orang yang bersedekah, berinfak di masjid. Mudah-mudahan mereka semua diampuni oleh Allah. Sebab itu harapan kita. Nah, kalau diniatkan, menurut sebagian imam ulama An-Nawawi, ulama Syafi'i, ya, mengatakan sampai pahalanya, ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal, nah, Imam Ahmad bin Hambal ini kalau dari madzhab Salafiyah, orang-orang Salafi, orang Wahabi katanya, mereka itu katanya bermadhab Ahmad bin Hambal, madhabnya Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini muridnya Imam Syafi'i, murid kesayangan Imam Syafi'i. Mereka Imam Ahmad bin Hambal ini mengatakan sampai itu pahalanya. Cuma yang jadi heran sekarang ini, orang-orang pengikut madhab Ahmad bin Hambal mengatakan kagak sampai. Nah, ini bertentangan ya sama imamnya nih, ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sampai pahala bacaan Al-Quran yang kita baca untuk si mayit, baik itu bacaan suratul Fatihah, baik itu surah Yasin atau surah-surah lainnya, sampai semuanya. Ya. Kenapa orang sering baca suratul Fatihah untuk mereka? Karena itulah yang paling gampang, ya. Jarang orang yang nggak hafal suratul Fatihah. Kalau nggak hafal berarti nggak sholat tuh orangnya. Makanya sering baca suratul Fatihah. Kenapa sih baca suratul Fatihah? Surah-surah lain dong. Ya bisa, surah lain juga. Cuma kemungkinan ada yang kagak hafal. Nah, ada yang nggak hafal. Beberapa hari lalu kami juga dapat tugas disuruh ngajarin orang-orang yang sudah lansia. Surah An-Nas, surah Al-Falaq aja kagak hafal. Gimana mau nyuruh kira-kira? Nah, kalau suratul Fatihah hafal dia. Makanya sangat bijak ketika ada seorang tokoh, seorang ulama mengatakan mari kita baca suratul Fatihah, kita kirimkan kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Itu sangat bijak karena semua orang hafal. Nah, itu mengajak kepada yang semua orang bisa lakukan. Baca Yasin karena itu yang sering dibaca. Kata Rasulullah, Yasin qalbul Quran, iqra'uha limautakum. Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Iqra'uha, baca surah Yasin itu limautakum, untuk orang yang akan meninggal. Mauta itu orang yang akan meninggal. Tapi sebagian ulama menafsirkan untuk orang yang sudah meninggal juga masuk dalam kategori mautakum. Nah, makanya banyak orang Yasinan itu, ya. 7 hari, 17 hari, 30 hari, 40 hari, 100 hari baca surah Yasin, baca tahlil. Tahlil, kenapa baca tahlil? Ya karena la ilaha illallah itu afdalul dzikri, paling afdal zikir. Terus kenapa ada tasbih? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kenapa baca itu? Ya karena itu yang dibaca oleh para makhluknya Allah Subhanahu wa taala selain kita. Pernah dengar kan cerita? Bukan cerita ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah melewati dua pekuburan, ya, bersama para sahabat. Lalu Rasulullah berkata, Rasulullah mengambil 2 pelepah kurma, ditancapkan di situ. Nah, ditancapkan di atas pekuburan itu. Kemudian kata para sahabat, ngapain itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, la'allahu yukhaffafu ma lam yaibas. Mudah-mudahan jenazah yang dimakamkan di bawah ini yang sedang disiksa sekarang ini diringankan siksaannya selama pelepah kurma ini masih basah. Karena pelepah kurma ini bertasbih kepada Allah, pahalanya mudah-mudahan sampai ke bawah. Akhirnya diringankan. Nah, yang kita pikirkan sekarang, kalau pelepah kurma bertasbih sampai pahalanya meringankan pahala mayit di dalam kubur, kira-kira mana mulia pelepah kurma sama kita? Muliaan kita kan manusia. Kalau kita yang bertasbih, maka lebih afdal sampai pahalanya.
Itu namanya qiyas aulawi namanya. Kalau pelapah kurma aja sampai pahalanya, apalagi kita yang bisa meniatin. Qiyas aulawi. Kalau ada yang menolak qiyas, ya dia bisa memukul orang tuanya. Karena dalam Al-Quran, apa kata Al-Quran? Wala taqul lahuma uffin. Jangan kalian katakan kepada orang tua kalian, nggak boleh itu. Perkataan yang bisa menyakiti hati orang tua nggak boleh. Nah, apalagi kalau mengatakan seperti itu saya tidak boleh, apalagi memukul. Walaupun tidak ada perintahnya, nggak ada tuh perintah dalam Al-Quran, dalam hadis, jangan pukul orang tua. Terus kita mukul, bolehlah? Nggak boleh, karena itu qiyas aulawi. Apalagi memukul, mau mengatakan yang nggak baik aja nggak boleh, apalagi memukul. Seperti tadi, pelapah kurma aja sampai, apalagi manusia. Nah ini, jadi yang bermanfaat, ya. Nah itu menyampaikan pahala. Maka kata beliau, fal ikhtiyaru ayyaqulal qari ba'dal farad. Maka yang paling afdal nih, ayyaqulal qari, orang yang membaca Al-Quran, ya, hendaklah berdoa setelah selesai ba'dal farad, setelah selesai Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu. Kalau sendirian atau bareng-bareng nih kayak tahlilan biasanya ya, Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu. Ya Allah, sampaikanlah pahala yang kami baca. Ma qara'nahu, ma pahala, qara'nahu yang kami baca. Ila fulan, sebutin tuh namanya. Siapa yang meninggal dunia, orang tua kita, orang-orang terdahulu, semuanya kita doain. Innamal a'malu binniyat, tergantung niat kita. Kita niatin untuk mereka, insyaallah harapannya sampai. Kalau ingin pastikan sampai atau tidak, ninggal dulu. Nah, ninggal dulu, ntar kita tanyain, sampai kagak? Kalau sampai pahalanya, bilangin kita itu, alhamdulillah sampai pahalanya. Ninggal dulu kalau mau memastikan. Jadi ini ijtihad para ulama, ya. Dan itu dibuktikan beberapa praktek dari Nabi yang walaupun secara zahir tidak langsung, ya. Tidak ada terdengar hadis Rasulullah aja nggak ada tuh bacain Fatihah buat jenazah. Nah, Rasulullah nggak ada tuh bacain Al-Quran, tahlilan seperti itu. Ya nggak ada. Tapi amaliyah ini sangat bagus, ya. Dan praktek Rasulullah, dari sana kita dapat memahami. Ya kalau ilmu itu hanya sesuai dengan teks hadis, tidak ada pemahaman, ya Islam ini akan kaku, ya. Kaku Islam itu. Ya hanya sesuai dengan hadis. Nggak dalam hadis nggak boleh, kaku kita. Untung ada para ulama yang menggali hukum dari hadis-hadis atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu, pernah suatu ketika, ya, marru bi janazatin fa asnau 'alaiha khairan. Ini awalnya Imam An-Nawawi mengatakan wa yustahabbu sana'u 'alal mayyit wa dzikru mahasinihi. Disunnahkan, ya, sangat dianjurkan as-sana'u, memuji, 'alal mayyit, atas jenazah yang sudah meninggal dunia. Disunnahkan tuh memuji, wa dzikru mahasini, dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Makanya ada biasanya di haul itu, ya. Kalau ada acara haul, kita dengarkan sejenak, ya, sejarah hidup orang yang kita haul ini. Misalnya haul Syekh Yasin sini, ya, di Cipete. Kita dengarkan sejarah hidupnya. Disebutkan itu yang baik-baik. Sebutkan yang baik-baik. Karena itu akan menjadi saksi. Yang kita sebutkan, yang diceritakan kepada orang lain itu, mereka tahu, maka mereka akan menjadi saksi nanti untuk membela orang yang sudah meninggal itu. Kalau nggak disebutkan kebaikannya, kasihan dia nggak ada saksi nanti, ya. Nah ini diriwayatkan Rasulullah pernah suatu ketika melewati suatu jenazah. Fa'asnau alaihi, para sahabat itu memuji. Jadi ada jenazah lewat, Rasulullah berkumpul dengan para sahabat memuji jenazah tersebut. Ini sudah kita sampaikan sebelumnya juga, ya. Memuji yang baik-baik disebutkan. Apa kata Rasulullah? Qala Nabi wajabat, wajib. Kata Rasulullah nih. Summa marru bi ukhra, kemudian ada lagi yang lewat jenazah. Tidak lama kemudian ada lagi jenazah yang lewat. Fa asnau 'alaiha syarran. Para sahabat menyebutkan kejelekannya, keburukannya disebutkan.
Kata Nabi, wajabat. Ya, kata Nabi, wajabat, wajib, kata Nabi. Qala Umar bin Khattab langsung bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma wajabat, apa yang wajib? Ya. Qala hadza asnaitum alaihi khaira fa wajabat lahul jannah wa hadza asnaitum lahu syarran fa wajabat lahun nar. Tadi yang pertama pada jenazah yang lewat yang pertama itu tadi kalian menyebutkan kebaikannya, berarti wajib untuknya surga karena dia kurang baik. Yang kedua lewat kalian menyebutkan keburukannya, kejelekannya, fawajabat berarti wajib baginya neraka. Orang berbuat jahat, berbuat maksiat, ya tempatnya neraka walaupun nanti sekedar translate saja. Ya, tetap masuk neraka. Antum syuhada, kata Rasulullah, antum syuhadaullahi fil ard. Kalian ini adalah para saksi-saksinya Allah di bumi. Ya, saksinya Allah di bumi. Maka inisiatif para ulama sangat baik sekali. Ya, ketika setelah selesai pelaksanaan sholat jenazah ada istilah tasyhid, walaupun tidak ada di zaman Rasulullah, tapi prakteknya ya sudah apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sudah menandakan ya menjadi dalil bahwa ini dalil adanya tasyhid. Kenapa habis sholat jenazah? Rasulullah kan orang lewat gitu. Kenapa bukan pada waktu habis sholat jenazah gitu? Karena waktu habis sholat jenazah orang lagi berkumpul, semuanya banyak. Nah, mumpung orang banyak, ya udah kita sebutkan kebaikannya, kita jadikan ini sebagai saksi untuk kebaikan si mayit. Nah, maka itu inisiatif yang sangat bagus. Nah, orang yang mengikutinya setelahnya dapat pahala tuh. Yang pertama berinisiatif seperti itu dapat pahala dia tuh. Ya. Jadi man sanna sunnatan hasanah walahu ajru sawabu. Maka untuknya pahalanya tersebut ya, mengalir terus untuk dia. Siapa yang mencetus suatu kebaikan, ya, pahalanya mengalir untuk dia. Nah, hal yang dilakukan Rasulullah ini itu dilakukan lagi oleh Amirul Mukminin ya, Umar bin Khattab. Pernah suatu ketika setelah wafatnya Rasulullah digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq wafat digantikan oleh Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pernah terjadi hal yang sama ya. Jadi Umar bin Khattab beserta para sahabatnya ya melihat jenazah lewat. Kemudian para sahabat memuji. Kata Sayyidina Umar, wajabat. Kemudian tidak lama kemudian ada lagi yang lewat. Para sahabat yang lainnya menyebutkan kejelekan. Kata Sayyidina Umar, wajabat. Nah, sahabat yang lain bertanya, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menyebutkan wajabat? Wa ma wajabat ya Amirul Mukminin? Qala qultu kama qala Nabi. Saya ini ngucapin seperti yang diucapin Nabi. Saya ini cuma sekedar mengucapkan apa yang pernah dulu waktu Rasulullah masih hidup diucapkan oleh Rasulullah seperti itu. Makanya saya seperti ini. Nah, kata Rasulullah, ayyu muslimin syahidalahu arba'u bi khairin. Siapapun orang muslim syahida yang menjadi saksi lahu untuknya arba'atun 4 orang. 4 orang aja nih, apalagi banyak ya. Bi khairin dengan kebaikan adkhalahu al-jannah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. 4 orang aja nih. Fakulna, waktu itu kata Sayyidina Umar ya, waktu itu kami bertanya kepada Rasulullah, wasalasa, kalau 3 orang Rasulullah. Fakulna, kata Rasulullah, wasalasa, kata 3 orang. Nah, kata para sahabat nih, kata Rasulullah, iya sama 3 orang. Nah, kemudian kami bertanya lagi, fakulna wa isnani, kalau 2 orang gimana Rasulullah? 2 orang doang nih yang jadi saksi. Qala wa isnani, iya 2 orang juga bisa. Nah, summa lam nas'alhu an wahid. Kemudian kami tidak bertanya lagi, kalau 1 orang gimana? Enggak tanya lagi. Tapi waktu kami bertanya kepada Rasulullah, kalau 2 yang jadi saksi, sama enggak? Sama, kata Rasulullah. 2 orang juga. Apalagi banyak ya. Puluhan misalnya, sampai 100 misalnya. Waduh, itu luar biasa. Ya, inisiatif yang sangat bagus. Ya, jadi ini beberapa hal ya, yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai momen-momen yang seperti ini, karena kita mendengarkan hal-hal yang dari luar, sesuatu yang sangat bermanfaat untuk mayit kita tinggalkan ya. Apalagi misalnya yang terjadi di kalangan kita nih ya, tahlilan ya, 7 hari, 3 hari, 7 hari ya.
Walaupun ada yang mengatakan tidak sampai, ya. Tapi ini kan kita bertanya dulu. Nah, kalau yang mengatakan tidak sampai pahalanya, kira-kira orang yang ngirimkan itu berdosa nggak? Kan nggak ada keterangan dia berdosa. Terus orang yang mengatakan sampai, ya alhamdulillah kalau benar-benar sampai. Ini kan cuma ikhtiar kita, harapan kita, mudah-mudahan benar sampai ini. Karena kita belum merasakan mati, kita belum tahu pastinya. Nah, orang yang meninggal itulah yang tahu secara pasti. Bahkan ada sebuah cerita ya, dari Hadramaut, ada seorang syekh ya yang meninggal dunia. Ada seorang syekh bermimpi ya. Bermimpi dia melihat di pekuburan itu ya, orang sama-sama berebut. Ada nampan datang berebut hadiah. Lalu beliau itu melihat ada seorang orang tua didatangin, kenapa engkau tidak ikut berebut? Itu kan makanan banyak, kenapa enggak ikut berebut? Kata beliau, saya sudah banyak kiriman dari anak saya. Udah banyak kiriman dari anak saya. Kalau mereka itu enggak dapat kiriman, makanya mereka itu rebut semua sana. Makanya kan kalau kita Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, itu orang muslim yang sudah meninggal berebut itu pahalanya. Jadi kalau ada orang tua, anak yang mengirimkan pahala kepada orang tua secara khusus, orang tuanya nggak ikut rebut lagi. Udah dapat kiriman yang banyak. Lalu kata Syekh tadi bertanya kepada orang tua itu, kiriman apa dan dari siapa? Nah, beliau berkata, dari anak saya. Anak saya tinggal di daerah ini disebutkan daerahnya. Anak saya setiap hari mengirimkan pahala Al-Quran untuk saya. Setelah beliau terbangun dari tidurnya, mau buktiin, benar gak mimpinya nih? Cari daerah yang dia ingat dalam mimpi tersebut. Ternyata ketemu ada seorang pedagang, dia sambil berdagang, tapi mulutnya tidak pernah berhenti membaca Al-Quran. Itulah yang, kata ulama tersebut, ini rupanya pahalanya sampai ke sana. Ya. Tidak lama kemudian, sekian tahun, beliau bermimpi lagi. Di pekuburan itu semua orang berebut, dan orang tua yang dia lihat nggak berebut tadi itu ikut juga berebut. Nah heran lah, kok ikut berebut ini? Ditanya oleh Syekh ini, ya fulan, kenapa engkau ikut berebut? Padahal beberapa tahun yang lalu, ya, saya lihat engkau tidak berebut karena alasan ada kiriman khusus untukmu. Kata beliau, kata si fulan ini, karena dulu anak saya masih hidup, sekarang anak saya sudah meninggal. Jadi tidak ada lagi yang ngirimin pahala nih buat saya. Nggak ada lagi yang kiriman dari saya, makanya saya ikut berebut. Setelah meninggal dicari, ditelusuri, benar nggak? Benar, meninggal anaknya. Dan anaknya itu tidak punya anak, tidak ada cucu dia istilahnya. Jadi nggak ada lagi yang doain. Nah, maka dari itu sungguh beruntung ya orang yang punya anak yang soleh mendoakan orang tuanya, punya cucu keturunan yang banyak yang mendoakan orang tuanya. Yang belum nikah segera menikah. Kalau mandul terkena anaknya. Ya itu mungkin sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi yang sedikit ini menjadi landasan buat kita ya. Jangan kita sering menyalahkan orang. Ada orang tahlilan gak usah disalahin. Kalau kau mau tahlilan gak usah ikut lah. Orang yasinan habis subuh gak usah disalahin. Kalau mau ikut, kalau nggak mau ikut ya nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Ya, semua punya niat masing-masing. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan dan kita semua selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salih wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah.